untuk sepak bola, kita adalah sponsor terbesar untuk aparel. Wow. Jadi 5 klub di Liga 1 Ya, memakai baju DRX. Kalau boleh saya namakan, Satria Dewa United, Persi Kediri, PSIS Semarang. Aduh, saya duk tengok video gua ni, Pak Azad duk sibuk, duk kertas undi dia, pink lah, hijau. Usai Indonesia resmi diumumkan menjadi tuan rumah, potensi raup keuntungan hingga 800 miliar. Malaysia kepanasan sampai beri pernyataan sangat mengejutkan sebut Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. 650 miliar lebih adalah angka yang fantastis. Saya juga tidak pernah terpikir. Sebuah kabar besar kembali menyelimuti dunia sepak bola. FIFA Series 2026 yang akan digelar di Indonesia ternyata mencuri perhatian jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Tidak hanya jadi pusat sorotan Asia, tidak hanya jadi event bergengsi FIFA, namun kini menjadi rebutan papatan negara yang ingin mendapatkan hak siarnya. Hampir 50 negara bersaing secara agresif demi bisa menyiarkan pertandingan FIFA Series langsung dari Indonesia. Dan penyebabnya hanya satu, animo sepak bola Indonesia yang luar biasa besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berubah menjadi pasar emas sepak bola dunia. Stadion selalu penuh, tiket selalu sold out, konten sepak bola selalu trending di media sosial. Bahkan pertandingan persahabatan biasa bisa mencetak jutaan penonton dalam hitungan jam. FIFA menyadari satu hal, jika ingin menciptakan event yang menarik perhatian global, buatlah di Indonesia. Dan benar saja, setelah pengumuman Indonesia jadi tuan rumah FIFA Series 2026, dunia langsung bergolak. Negara-negara Eropa Timur, Timur Tengah, Amerika Latin, Jepang, Korea, bahkan Kanada semuanya ingin mendapatkan slot penyiaran. Tidak berhenti sampai hak siar, gelombang sponsor besar juga mulai berdatangan. Di antara nama yang paling mengejutkan, Aramco dan Qatar Airways. Keduanya disebut telah mengirim tim negosiasi dan mencoba melobi agar bisa masuk sebagai sponsor utama. Banyak analis menilai ini sebagai perebutan pangsa pasar Asia Tenggara. Indonesia dianggap sebagai kunci dominasi industri olahraga di kawasan ini. Lebih gila lagi, total keuntungan Indonesia dari kerjasama hak siar, sponsor, iklan, dan penjualan saluran diperkirakan 800 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar untuk event yang bahkan belum dimulai, jika semua tawaran disetujui. Indonesia akan mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama yang mendapat keuntungan hampir 1 triliun rupiah dari event FIFA. Namun suasana berbeda justru terjadi di Malaysia, setelah tidak terdaftar sebagai peserta FIFA Series 2026 dan setelah gagal menjadi tuan rumah. Malaysia membuat turnamen tandingan sendiri. Awalnya penuh percaya diri dan digadang-gadang akan melampaui FIFA Series. Tapi kenyataan berkata lain, bukan diserbu sponsor, bukan diperebutkan negara-negara besar. Turnamen buatan Malaysia justru menghadapi masalah serius, negara besar menolak undangan. Supporter mengeluhkan harga tiket, sponsor lokal enggan masuk, TV nasional belum tentu mau menyiarkan. Resiko kerugian semakin besar. Turnamen yang seharusnya menjadi simbol kebangkitan malah berubah menjadi sumber kecemasan. Analis Malaysia sendiri menyebut turnamen ini belum dimulai tapi tanda-tanda kerugian sudah terlihat. Bahkan media Malaysia mulai membandingkan, Indonesia dapat 800 miliar, Malaysia justru terancam minus. Di saat Indonesia menyiapkan stadion penuh sorotan internasional, di saat Indonesia diserbu sponsor global. Di saat Haksar diperebutkan oleh mapet 8 negara, Malaysia justru sibuk memikirkan bagaimana caranya agar stadion tidak kosong. Namun yang paling menarik adalah bagaimana kondisi internal Malaysia makin memperburuk situasi turnamen tandingan yang mereka buat. Setelah kabar penolakan dari negara-negara besar mencuat, tekanan terhadap FAM meningkat drastis. Media Malaysia mulai mempertanyakan keputusan FAM yang sebelumnya begitu percaya diri ingin membuat turnamen yang konon akan menyaingi FIFA Series. Harapan itu kini berubah jadi beban. Pertama, masalah finansial. FAM dikabarkan sudah mengeluarkan biaya cukup besar untuk persiapan turnamen.
termasuk sewa venue, akomodasi, dan proposal undangan internasional. Namun tanpa sponsor besar, biaya itu menjadi ancaman kerugian. Sponsor lokal pun enggan masuk bukan karena tidak ingin mendukung, tapi karena turnamennya dianggap tidak punya nilai jual. Dengan negara peserta hanya sekelas Filipina, Bangladesh, India, dan beberapa negara peringkat bawah lainnya, perusahaan-perusahaan besar merasa return investasinya sangat rendah. Salah satu kolumnis olahraga Malaysia menulis, bagaimana ingin menyaingi FIFA Series kalau bintang utamanya saja tidak ada. Kedua, masalah supporter. Harga tiket mulai dari Rp500.000 hingga Rp2 juta untuk pertandingan melawan tim yang tidak berperingkat tinggi membuat publik Malaysia marah besar. Di media sosial banyak yang menyindir, ini turnamen apa konser Coldplay, tagar seperti turunkan harga tiket dan fame tak masuk akal bahkan sempat trending di Malaysia. Ironinya FAM mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa harga tersebut sudah disesuaikan dengan standar turnamen internasional. Namun pernyataan itu justru makin memicu ledakan kritik. Supporter berbondong-bondong memposting perbandingan dengan Indonesia di mana tiket tetap habis terjual meski lawan yang datang bukan negara besar sekalipun. Banyak yang berkata Indonesia tak perlukan tim besar untuk sold out. Malaysia bagi harga tinggi pun belum tentu ada yang datang. Ketiga, masalah kepercayaan publik. Turnamen ini yang awalnya disebut sebagai bukti Malaysia ingin bangkit dari keterpurukan, kini justru dianggap sebagai simbol kegagalan manajemen sepak bola mereka. Beberapa analis Malaysia menilai bahwa terlalu cepat menyusun turnamen tanpa memikirkan realita. Reputasi timnas sedang turun, hasil pertandingan mengecewakan dan konflik internal masih terjadi di federasi. Dengan kondisi seperti ini, undangan untuk negara besar sudah pasti tidak efektif. Salah satu pengamat bahkan menulis, bagaimana negara besar mau datang kalau Malaysia sendiri sedang bergelut dengan masalah dalaman. Ini seperti meminta tetamu VIP datang ke rumah yang sedang bocor. Keempat, isu tuduhan FAM. Yang lebih memanaskan suasana adalah ketika FAM membuat pernyataan bahwa ada pihak tertentu yang mempengaruhi negara-negara besar agar menolak undangan Malaysia. Tanpa menyebut pihak mana, FAM menyiratkan bahwa Malaysia sedang diganggu oleh kekuatan luar. Pernyataan ini langsung menuai kritik luas dari warganya sendiri. Beberapa menyebut pernyataan itu sebagai alasan tidak masuk akal. Yang lain menilai FAM berusaha lari dari tanggung jawab. Komentar netizen Malaysia membanjiri sosmed. Tidak ada yang mempengaruhi adalah prestasi kita sendiri. Usah salahkan negara lain. Lihat dulu apa yang kita boleh tawarkan. Kalau asyik salahkan orang lain sampai bila bola kita mau maju. Kelima, perbandingan menyakitkan dengan Indonesia. Setiap berita mengenai persiapan FIFA Series 2026 di Indonesia semakin menambah tekanan terhadap Malaysia. Ketika Indonesia menghasilkan sponsor setiap minggu, Malaysia berjuang mencari satu saja. Ketika Indonesia diperebutkan 48 negara, Malaysia masih menunggu apakah ada stasiun TV lokal yang ingin menyiarkan turnamen. Ketika Indonesia mempersiapkan atmosfer stadion yang pasti meriah, Malaysia sibuk memastikan agar kursi tidak kosong di hari pembukaan.